Selamat sore, salam rahayu Mbak Joko, nggih, sugeng sonten Mbak. Ya. Selamat sore Pak De Agus. Terima kasih sudah datang ke rumah saya. Rahayu, 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 rahayu salam Mbak. Nusantara. Ya. Ini Mbak, saya datang ke sini itu mau sharing sama Mbak Joko ya. Minta pendapat versinya Mbak Joko tentang apa yang menjadi larangannya dari ajaran Putro Romo. Karena kebetulan Mbak Joko sama saya kan sama-sama Putro Romonya. Masalah ini loh Mbak. Orang Putro Romo itu kok nggak boleh kegeden angen-angen lan pengangen-angen. Tapi kita boleh berdaya cipta. Terus kalau menurut jenengan Mbak, angen-angen lan pengangen-angen dan daya cipta itu sebenarnya letak perbedaannya itu di mana sih Mbak? Ya, Monggo Mbak. jelas, jelas berbeda ya Pak De Agus. Apa yang disampaikan tadi Pak De Agus. Kalau angen-angen, pangen-angen itu kan ibaratnya orang ngelamun Pak De Agus. Itu ya Mbak ya. Ya, melamun itu bisa kemana-mana. Yang kadang-kadang tidak masuk akal. Itu angen-angen ya. Angen-angen itu. Ya toh, suatu contoh ya toh, mengangen-angen itu punya ngelamun, pengen sugih atau nemtuntukan apa iku dadu lho Pak. Iya. Dadu iku diuncalno ben entuk nomor 8. Padahal dadu iku lah mung 1 teko 6. Iya. Betul nggak Pak Iya. Agus? Jadi itu bukan sesuatu yang mau diupayakan kayak apa, nggak mungkin terwujud Iya, ya nggak Mbak. bisa. Itu apa Mbak? Ngelanggar kodrat gitu Mbak. Yo sudah menyimpang jauh dari kekarepan sing nggak masuk akal. Kayak gitu, nggak Itu masuk angen-angen, akal. pengangen-angen Iya, ya, Mbak, ya? angen-angen. Iya. Itu. Itu Gitu, Pak. orang-orang spiritual tuh biasanya banyak yang kejebak sama yang namanya angen-angen sama pengangen-angen gitu loh Pak. CJ kalau yang dikatakan apa ya daya cipta wening itu kan lain lagi. Iya. Dia memvisualisasikan sesuatu yang dia inginkan, tapi untuk supaya sesuatu itu bisa terwujud, ya dia harus Obah di pengertian di sini harus apa ya? Kerja, Pak. Untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan, jadi memvisualisasikan. Oh, aku pengen duwe omah apik. Piye ya carane supaya duwe omah apik itu? Kan begitu. Oh, Gitu ya. aku ya saranane piye? Ya kerja. Ya toh, kerja iki piye? Kan begitu. Ada tahapan-tahapannya. Ya toh. Apa ya iso wong tengok-tengok terus ujug-ujug duwe omah. Baik lah bim salabim Pak Ade Agus. Ya Iya, toh, iya, wong iya. tengok-tengok lho ana duit ceblok iku piye? Itu pengangen-angen ya. Pak. Nah, itu Pak De Agus. Tapi kalau daya cipta bisa kita upayakan dengan cara bekerja dan berdoa. Nah, Itu Mbak. itu sudah apa menjadi suatu kodratnya itu begitu ora ana wong tengok-tengok terus duit ceblok ning ngarep iku wis ora ana iku, Pak. Ya toh. Jadi Gitu. kalau orang normal biasanya daya cipta itu mereka selalu punya Mbak ya. Oh, punya. Meskipun Punya. orang normal ya Mbak. Oh, normal. Maksud saya itu bukan Punya. orang yang Iya. berspiritual. Tapi kebanyakan orang berspiritual kenapa kemakan sama angen-angen sama pengangen-angennya ya Mbak ya? Ya, karena apa? Angen-angen kadang sebetulnya angen-angen itu tidak boleh berlebihan gitu loh, angen-angen. Kalau sudah lepas dari anunya kan akhirnya itu jadi wong sedeng, Pak. Itu dikatakan orang tidak normal di situ Gitu kan ya, repot. Nah iya, karena dia melebihi sesuatu yang tidak masuk akal tadi itu dia paksakan. Jadi apa yang dia spiritualkan itu Loh, iya. nggak bisa dia Ya, upayakan. nggak bisa. Pengertian spirit sendiri kan ke dalam. Ya toh, untuk diupayakan sudah menjadi suatu kenyataan itu bagaimana. Semuanya kan harus divisualisasikan. Nah, untuk menjadi suatu kenyataan ya orang itu harus berusaha. Iya, iya. Ya toh, harus ada usaha untuk mencapai apa yang dia inginkan di situ. Mbak Joko pernah punya pengalaman pribadi
tentang perwujudan daya cipta itu? Oh, ada Pak ya. Pernah Sekarang Mbak ya? begini ya. Kapan Mbak? Mungkin saya masih muda ya. Jadi waktu muda saya itu, ya mungkin taruhlah sekolah SMA, saya jalan-jalan itu ada saya keinginan, aduh, ono duwe omah, duwe mobil gitu loh. Nah, untuk mencapai itu bagaimana caranya? Ya sekolah saya benar, nyambut gawe. Lah itu kenyataan, tapi waktu itu saya tidak sadar bahwa apa yang saya inginkan itu terwujudnya setelah 20 tahun kemudian. Ya, meskipun 20 tahun kan masih bisa terwujud ya. Terwujud. Tapi saat itu saya tidak mikir ke situ bahwa terwujudnya kok baru 20 tahun gitu loh. Jadi intinya Mbak Joko itu jalan gitu aja. Iya. Begitu. Terwujudnya itu setelah 20 tahun 20 itu ya. tahun kemudian. Di Padahal situ. itu daya cipta atau visualisasinya itu semasa SMA Ya, Mbak ya. ya. Masih bujang ya. Betul. Jadi tidak bisa nyet itu begitu. Wah, itu dikira sulapan. Ya di situ. Jadi semua itu ternyata itu mengalami suatu proses Pak. Di situ. Jadi kalau kita masalah daya cipta itu, waduh, manusia itu luar biasa kalau dia paham tentang Daya cipta. daya ciptanya itu. Maksudnya Mbak Joko luar biasa itu kalau manusia itu bisa memanfaatkan atau menggunakan daya ciptanya gitu Mbak. Oh betul, begitu. Jadi pasti akan terjadi. Terwujud itu loh maksudnya Iya, itu di iya, situ. Jadi jangan main-main dengan manusia. Manusia itu ngedap-ngedapi Pak Diagus. Itu ya. Iya, ngedap-ngedapi. Sekarang kalau kita mau jujur apa toh yang tidak bisa dicipta oleh manusia? Iya, betul Mbak ya. Iya. Ya, dulu Iya. tidak ada itu pesawat terbang jadi pesawat terbang. Ah. Satelit bisa pergi ke bulan dan mana. Itu realita. Iya. Menungso gaya menungso. Nah, coba apa enggak orang di cloning dan main itulah Semuanya manusia. itu dari daya cipta. Daya cipta manusia itu. Jadi ya jangan meremehkan lah, manusia itu makhluk yang dikatakan ya itu makhluk sempurna itu ya di situlah. Tapi sayangnya di sini Mbak, banyak orang itu yang tidak bisa menggunakan daya ciptanya dengan baik. Malah mereka lebih cenderung entah sadar dan tidak sadar itu terseret dengan angen-angen dan pengangen-angennya Mbak. Lah pendapatnya Mbak Joko gimana nih? Ya kalau Iya. saya udah bicara ke situ, ya ada bahasa yang mengatakan kegedean pihak kurang jaga, ya istilahnya kan begitu. Gimana itu Mbak? Kok Lah, masih kalau di dia Indonesia kan gimana? mengharapkan sesuatu, Iya, ya toh, sesuatu, tapi tidak disertai dengan suatu usaha. Apa ia bisa kelakon? Tapi mereka bilangnya sudah usaha loh Mbak. Eh? Mereka bilangnya sudah usaha. Apa karena itu tadi Mbak ya? Angen-angen itu memang bukan sesuatu yang bisa kita wujudkan. Ya, Apa itu Mbak? ya karena dia mengangen-angennya itu yang tidak masuk akal. Sekarang sekolah, gak sekolah pengen jadi direktur bank, kira-kira iso enggak? Nah, ya, gitu ya Mbak Ya, ya. toh? Iya. Sebenarnya Gitu. kalau dia mau gitu ya bisa ya. Ya, ya bisa. Kalau mau usaha. Karena dia angen-angennya itu sudah meloncat yang tidak masuk akal gitu loh di situ. Iya, iya Gitu. benar. Oh, dia juga, tidak Mbak. ada pendidikan ke situ pengen jadi direktur bank. Itu piye? Berarti pada dasarnya atau awalnya itu dia punya daya cipta yang baik Mbak ya. Loh, Tapi betul. karena tidak mau berusaha Nah. dan mungkin plus berdoa, akhirnya semuanya itu cuma jadi angen-angen gitu ya Mbak. Sebetulnya kan doa itu sendiri kan sudah untuk menyertai apa yang jadi keinginannya Pak Diagus. Supaya menjadi sugesti bahwa inilah sing tak karepno kan begitu. Sehingga saya jumbo. Gitu ya Mbak. Iya. Kira-kira begitu kalau saya menurut pendapat saya begitu. Nah ini loh Mbak, makanya kok di ajaran kita Mbak ya, di Putro, kita selalu diingatkan supaya tidak menggunakan atau terjebak yang namanya angen-angen dan pengangen-angen itu di situ ya Mbak ya. Betul. Sebenarnya angen-angen dan pengangen-angen itu keluarnya dari mana sih Mbak? Dari diri orang itu sendiri atau dari ilmu yang dia jalani
atau dari apa sih Mbak sebenarnya Mbak? Mbak Joko tahu nggak itu angen-angen itu sebenarnya keluarnya dari mana? Sebetulnya ya angan-angan itu kan apa ya? Ya ibaratnya orang lamun, halusinasi yang kadang-kadang di luar kemampuan dia sendiri sebetulnya itu. Tapi kenapa kok masih dia jalankan ya Mbak ya? Ya tadi itu kan dorongan Pak, keinginan yang demikian rupa, tapi dia tidak menyadari tentang kondisi dia sendiri begitu. Dia kan tidak menyadari. Loh, aku ini gak ono basic ning kene kok pengen nduk kono, kira-kira masuk akal enggak gitu. Karena tadi angan-angannya itu terlalu tinggi sekali begitu. Coba kalau itu dia sesuai dengan ya bisa terjadi. Gitu ya Mbak ya? Iya. Itu. Betul Mbak ya. Intinya itu angen-angen itu tadi keluar itu tanpa didasari sama usaha-usaha itu ya Mbak. Iya. Tapi gimana Mbak kalau angen-angen dan pengangen-angennya itu tadi berhubungan dengan sesuatu yang bersifat metafisik. Metafisik. Sekarang gini ya Mbak ya, saya dapat cerita. Ini menurut Mbak Joko gimana ya? Mohon maaf ya Mbak, wong namanya cerita ya Mbak ya. Ada anak yang kerja malam karena dia merasa itu wajahnya nggak begitu cantik. Ya, wis anggap aja lah datang ke Mbak Joko. Karena Mbak Joko dianggap orang yang berilmu sama si anak ini gitu loh. Terus sama Mbak Joko dimintain, wis kamu bawa ke sini bedak eyeshadow dan tetek bengekmu lah, istilahnya apa itu Mbak? Make up atau lipstick lah. Nah ini yang kita nggak tahu, sama Mbak Joko diapakan yang namanya make up, lipstick dan apa itu peralatan kecantikannya anak perempuan itu tadi. Begitu dipakai sama anak perempuan itu Mbak, loh kok anak ini bisa kelihatan sangat cantik daripada normalnya Mbak. Ibarat teknologi itu kayak foto pakai filter. Lah ini sama Mbak Joko dikasih apa itu sebenarnya? Ya, itu ya, angen-angenannya Mbak Joko. Itu kan hal yang nggak masuk akal. Tapi kok Mbak Joko bisa berbuat kayak begitu? Itu gimana Mbak? Kalau menurut Mbak Joko? Sebetulnya Pak Agus, orang yang datang ke saya tadi minta tolong, dia kan sudah menyebutkan bahwa saya ini bisa. Karena saking percayanya sama saya, dia hadir kan saya sudah yakin bahwa saya bisa. Iya. Mau apa aja, jangankan wedak. Kencingnya unta lo tak raupno iku iso dadi ayu, Pak. Karena dia tuh sudah percaya sama saya. Bukan karena Mbak Joko punya mantra gaib atau apa gitu yang dimasukkan ke dalam bendanya anak perempuan ini, atau mungkin juga seperti itu Mbak? Ya itu kan ada tambahan untuk menyugestiin si orang itu sendiri. Kalau seperti itu ya cipta atau angen-angennya Mbak Joko yang dimasukkan ke situ Mbak? Ya ini kan gimana itu? Itu otomatis kan loh ini Mbak. kan ada toh. Namanya orang itu namanya orang minta tolong. Ya apa yang kita kan hanya menguatkan orang itu supaya menjadi suatu kenyataan. Sama aja kita pergi ke rumah sakit, ke dokter. Aku percaya, saya lo belum diperiksa sama dokternya itu rasanya mlebu ning ruang dokter itu tadi itu sudah dapat rasanya wis sembuh loh piye sudah dapat energi penyembuhan. Iya, penyembuhan. ada energinya tuh tambah gitu. Iya. Jadi sebetulnya dari orang itu sendiri. Kita tuh hanya menguatkan saja. Jadi orang itu sama Mbak Joko itu dikasih daya cipta sendiri, Iya Mbak. itu. Bahwa Jadi kamu tambah kalau pakai benda ini karena cantik. sudah tak begini kan kamu pasti seperti ini. Iya. Gitu. Ya itu otomatis. Ya sama ibarat saya tadi itu. Aku percayanya gak mbek dokter itu, aku gak marah. Maaf, Mbak. Berarti anak perempuan itu sebenarnya tadi kan sama Mbak Joko cuma dibangkitkan inner beauty-nya aja. Betul. Mbak Joko nggak mainan yang aneh-aneh gitu ya? Nggak ada. Nggak pakai kodam jin Oh, atau udah. apa gitu. Ya itu kan bahasa kayak sekarang. katanya orang-orang itu Ya loh, Pak. saya terus terang aja kodam itu ya saya bukannya apa ya. Tapi itu kan masa sekarang kalau orang agama dibilang kodam. Jadi semua itu kan energi toh. Iya. Ya toh, bukan ini ya, tapi ya silakan monggo aja kalau orang yang percaya dengan begitu ya nggak apa-apa, saya nggak, ya sah-sah saja orang percaya nih gitu. Masa saya ingin merubah jadi keyakinan orang.
Nah sekarang sama aja saya bilang ini bote ini talas misalkan di situ. Tapi substansinya kan itu jenenge kok. Kenapa harus saya ributkan gitu? Gitu ya Mbak ya. Nah iya, saya kan nggak apa istilahnya itu saya bilang itu bohong, iki singkong loh. Padahal barangnya ya iku, hanya sebutan aja yang Jadi nggak perlu diributkan. nggak ya, perlu Mbak. diributkan gitu loh. Nggak ada masalah buat saya di situ ya monggo-monggo aja. Dulu Gitu. banyak orang yang bilang Mbak, katanya kejadian seperti itu. Yang anak perempuan tadi loh Ya. Mbak, yang saya pakai ilustrasi anak Ya. perempuan minta tolong sama Mbak Joko tadi loh. Iya, ada yang bilang katanya Mbak Joko itu punya mantra pengasihan, yang kodamnya ini. Terus sama Mbak Joko ditiupkan ke situ. Lah yang jadi pertanyaan itu sebenarnya daya ciptanya Mbak Joko atau angen-angen lah. Kalau angen-angen kenapa anak ini kok makainya itu bisa Ini kelihatan kan bisa cantik aja gitu Pak, loh Mbak. namanya daya cipta dari seseorang yang sudah dipercayai kan menjadi namanya kayak vibrasi lah. Ya toh yang dipancarkan di situ. Ya kan? Iya Mbak. Sama aja, semua itu ada. Kalau kita menggerakkan itu energi tadi itu, tinggal kita bagaimana mengolah tadi energi itu untuk Salurkan ke anak perempuan itu anak tadi. Itu bisa terjadi. Pak. Bisa ya Mbak ya? Iya. Iya. Jadi bukannya saya anak cantik, orang nggak cantik jadi cantik ini ya impossible toh Pak. Iya, Ya bisa aja operasi plastik di Korea kan. Nah, kalau operasi plastik Nah. itu kan sesuatu yang nyata. Mbak. Nah, kan nyata. Nah, ini ini kan enggak, lain. Mbak. Jadi Iya. orang itu melihat itu di situ kayak Iya. kayak apa ya? Kayak kesihir gitu Mbak ya. Nah, Soalnya, di Mbak. situ akhirnya orang itu percaya diri. Aku bisa, aku itu wis cantik di situ. Nah, orang itu kan otomatis kan dengan perilaku dia kan jadi meyakini setiap gerakan si wanita itu orang pasti terkesima uang tuh api. Mungkin orang itu tidak lihat cantiknya karena satu tindakannya kan sudah dikasih tahu kon kok kudu ngene ya itu kan sudah daya tarik itu Pak Agus itu. Gitu ya Mbak ya. Bertutur kata yang baik orang itu terkesima. Jadi yang tadi nggak cantik, wah ketok cantik karena apa? Mungkin kata-katanya baik, sopan. Nah, ini menambah suatu nilai tambah dari orang itu tadi yang banyak di situ. Pasti Jadi- ada itu kata-kata yang disampaikan kepada wanita itu pasti ada, tidak mungkin tidak. Jadi nggak perlu diibis-ibis atau dikasih apa. Ya enggak lah, nggak perlu ya itu hanya menyugestin aja. Kalau sedikit-sedikit Nah. kita memberi itu kan ya wajar saja. Sugesti Ini. itu. Kadang kula sedaya nggih pengertian ya wewaler atau kaweruh dari Mbah Joko ya. Bahwa sebenarnya hal yang semacam itu bukan angen-angen. Ya, bukan daya cipta. Tapi bagaimana jenengan itu mensugesti seseorang atau mensugesti ya anak yang saya ceritakan dalam itu tadi, ilustrasi itu tadi ya. Masuk akal juga ya. Jadi kita arahkan gitu ya, menurut Mbak Joko itu kita arahkan ya, kita sugesti anak ini bahwa kamu itu kalau pakai ini kamu pasti akan kelihatan seperti ini, tutur katamu harus seperti ini ya, terus ya perilaku kamu harus seperti ini sehingga inner beauty, kewibawaan ya, Akan atau terpancar. apapun yang ada di dalam diri si anak ini itu bisa impresif atau mempesona atau Ya. mengesankan gitu ya Mbak ya. Betul, betul. Gitu. Otomatis akan timbul itu. Akan timbul. Ya, timbul pada diri manusia itu sendiri. Berarti itu Dengan juga tindakan. jenis daya cipta yang sudah bisa diupayakan ya Mbak. Betul. Dengan cara Ya, penyelarasan dengan itu penyelarasan tadi itu. Anak ini diarahkan Ya, itu. gitu. Jadi kamu jangan merasa bahwa kamu itu jelek, Ya. kamu itu cantik, Betul. Ya. omongan kamu harus lemah Ya. lembut, perilakumu harus Ya. seperti ini sehingga wibawa Terpancar. dan itumu itu terpancar Terpancar sempurna. semuanya. Oke. Itu. Berarti semua orang bisa dong melakukan itu, Pak. Lo harusnya bisa. Kalau ngikutin apa yang Mbak Joko wejangkan Ya. ini, nggak Harusnya usah orang bisa. yang pakai ilmuan juga pasti harus bisa Sekarang- gitu, Pak. Ya, permasalahannya orang itu kan tidak sudah apa ya, pesimis terhadap dirinya. Padahal tidak demikian, kita sudah dibilang bahwa kita adalah makhluk yang paling sempurna. Iya. Karena nyatanya orang yang dikatakan
boleh katakan orang itu tidak ternyata kepake semua. Ada tuh orang nyapu, apakah orang pembersih itu rendah? Kan tidak. Semua saling membutuhkan, saling berkaitan. Apa presiden itu juga ngetik? Ya kan tidak. Mesti ada tukang ketik, ada tukang sapu dan sebagainya. Tapi semua itu ada kaitannya. Tidak asal mungkin. Jangan pesimis dengan apa yang ada di dalam diri. Bisa. Semua itu dibutuhkan. Ini saling membutuhkan. Iya. Di situ. Itu. Iya. Ini Mbak Joko ya, meskipun sudah 20 menit, tapi omongan ini sangat mahal ya. Terutama bagi jenengan semua yang masih kadang anom ya. Jadi kalau ada perlu apa-apa, ya kalau menurut wejangannya Mbak Joko ini sebenarnya jenengan nggak perlu lari ke dukun, lari ke anu, nggak perlu ya Mbak ya? Nggak perlu lah. Iya, cukup. Kalau udah paham tentang kalau jenengan semua sudah paham dengan apa yang diwejangkan sama Mbak Joko ini, jenengan cukup duduk bersila, wening, jenengan sugesti sendiri diri jenengan bahwa jenengan pasti mampu ke arah sana. Jenengan tampan, jenengan cantik, jenengan itu penuh wibawa. Ya, semua orang itu suka sama jenengan. Jadi wis nggak usah pakai batu akik, akar banget, nggak usah ya Mbak ya. Sebenarnya itu hanya aksesori untuk menambah penampilan saja. Untuk mensugesti diri ya Mbak ya. Diri. Dengan pakai kayu setigi, dengan pakai akik ini gitu ya Mbak ya. Nah, ini omongan mahal loh. Kalau jenengan bisa putar berkali-kali konten ini ya, yang diwejangkan sama Mbak Joko, dan jenengan bisa mengambil greatest line ya. Ya, di garis bawah ya, atau garis besar kali apa yang diwejangkan sama beliaunya ini. Wah, jenengan sudah dapat rezeki. Jadi jenengan yang semula sering pergi ke orang tua, sering nyekar ke kuburan, sekarang sudah nggak perlu lagi ya Mbak ya. Ya, cukup kalau, duduk sila gitu aja Mbak ya. Itu bagi yang sudah tahu. Kalau enggak ya, itu kalau kita pergi ke sana itu anggap aja konsultasi, kita advice aja lah. Jadi jangan mengkultuskan lah di situ. Gitu. Ya kita sah-sah saja, namanya orang itu belum tahu kan, dia ingin cari tempat untuk bertanya. Istilahnya di situ. Tapi dari wejangannya jenengan ini Mbak, saya yakin ya, anak-anak yang ada di sana kadang nom ya, kadang nom kita ya Mbak ya, adik-adik kita ya, pasti paham karena apa yang dijelaskan sama Mbak Joko ini tadi clear banget, gamblang banget, cetol kalau orang Jawa bilang. Ternyata rahasianya itu cuma di situ ya. Jadi ini bukan nangen-nangen gitu ya Mbak ya, kayak Mbak Joko tadi bilang, itu teko daya ciptamu dhewe. Sugestion awakmu dewe gitu ya Mbak ya. Betul. Nah ini loh ya, mahal banget omongan ini loh. Kalau nyenengan muter aja berkali-kali ya konten saya yang sama Mbak Joko ini ya. Oh caranya seperti ini. Berarti itu bukan cuma tentang diri ya Mbak ya. Seumpama saya punya depot sepi, mungkin juga bisa saya sugesti seperti itu Mbak ya. Loh ya bisa toh. Sekarang kan bagaimana manusia itu kan apa ya, secara anu kan udah dikumpliti. Dia tuh tahu sebetulnya. Kenapa kok misalkan duwe warung kok gak payu? Iya. Digoleki. Lah nek pengen payu tapi masakane gak enak, kira-kira ya sapa sing gelem tuku kan begitu. Ini loh terus ya. gone kumuh. Ya, harusnya digawe bagaimana timbul suatu daya tarik orang untuk masuk ke warung itu kan begitu. Gila ya. Ini yang saya maksud dengan omongan yang sangat mahal ya. Jadi kadang putro itu ada, dan saya paling seneng dengan kadang putro yang kayak Mbak Joko ini. Kalau jenengan tanya alasannya apa Pak Di, Mbak Joko ini ngomongnya itu lebih mengedepankan apa yang disebut dengan akal pikiran dan nalar logika. Jangan sedikit-sedikit warung sepi disirat orang, lemak kuburan. Ya. Nanti ada gini sedikit, mesti jenengan hubung-hubungkan dengan yang gaib. Padahal kalau jenengan mau apa ini Mbak, introspeksi dan refleksi diri ya Mbak ya. Kalau depot jenengan masakannya nggak enak, ya terus kelihatan kotor, kelihatan jorok, kelihatan nggak apa ya, nggak nyaman lah Mbak ya kalau kita makan ya. Gimana bisa rame lah ini loh ya. Selesaikan dulu itunya gitu ya Mbak Joko ya. Nah nanti selebihnya mungkin jenengan bisa berpikir tentang apa itu gaib-gaib aja. Tapi itu selesaikan dulu gitu ya Mbak. Ya sama aja seperti orang bikin warkop.
kalau fasilitasi dikompleti siapa sih orang yang nggak seneng pengen masuk. Nah, gitu ya. Pelayanannya cepat, ada wifi-nya, wah dia orang seneng ngopi sambil wifi-an, wah orang akan di situ. Apalagi yang jualan itu anaknya cantik pakai Wah topeng. itu betul, saya aja pengen masuk itu Pak De Agus loh, betul gitu. Gitu. Anaknya tiga cantik-cantik terus pakai topeng otomatis gitu ya itu Mbak. kan Ya? sudah daya tarik Iya. yang luar biasa Iya. itu. Wis Terus itu nggak usah perlu pakai, gaib-gaib. nggak ada. Wong ayu-ayu sapa sing mau nggak pengen mlebu Pak De Agus, gimana sih Pak De Agus Nah, itu. itu loh. Ini loh ya. Ini realita. Ini. Ya beranalogika yang begitu sehat lah, berakal sehat. Iya, begitu. berakal sehat. Karena memang Putra Romo kan harus berakal sehat. Loh ya betul, kita Iya. diajari supaya cerdas. Iya. Putra Romo itu harus cerdas. Kayak Mbak Jo bilang Menyikapi. Satrio Wicaksono. Nah, Wicaksono itu kan Wicaksono. orang yang berpikiran cerdas. Dalam menyikapi sesuatu harus bijaksana. Iya. Jangan Begitu. panguoso Iya. aja yang dibicarakan, Mau Mbak. adigang-adigung Iya. diguno nanti Pak. Panguoso itu Nah, gampang, Mbak ya. Iya. Tapi cuma kecerdasan Nah, dan kecerdasan wicaksononya itu dijalankan lebih dulu karena harus itu kan diolah di situ. iya benar-benar, Di Mbak. situ. Jadi Luar bukan hanya- biasa, Mbak. Luar biasa. Jadi harus dilaksanakan semuanya itu. Iya, iya, Mbak. Bukan hanya omon-omon Pak De Nah, Agus di situ. Jadi harus cerdas cara menyikapi sesuatu ya tadi itu wicaksono. Ada dengan orang wicaksono itu menyikapi sesuatu itu mesti gamblang. Iya. Karena mengedepankan Terang. akal Iya, pikiran akal nalar pikirnya logika ya, itu, Mbak. logikanya. Jadi bukan hanya golek bener-bener aja, tidak. Jadi bener-bener diendapkan, iki kudune ngene ya gitu. Itu. Iya, Itu dahulukan Pak De Agus. daya cipta. Nah, iya jelas di situ. Pantas orang tua kita dulu itu mengajarkan kita Hono Coroko itu seperti itu, Mbak ya. Tuh. Aksara Uripco itu loh, Mbak ya. Nah, Cipta Wening berarti kan Cipta akal Wening. pikiran dulu, Mbak ya. Nah, Baru betul. Cipta Rasa. Terus Cipta Dadi Jadi. gitu. Ini Jadi omongannya karsone mau tadi kan Iya. jadi suatu kenyataan. Tapi dahulukan dulu Cipta Weningnya, Loh, ya Mbak ya. jelas. Akal pikiran dan nalar logika kita itu loh ya. Harus Itu masuk ya, dulu. kadang kula sedaya itu dahulukan dulu. Betul. Itu kalau menurut apa wawasan dari wejangannya Mbak Joko ini. Memang ya maaf ya saya bukan apa ya kalau kita menyelami ajaran Putra Romo ini bukan komplit Iya, komplit ya, Mbak ya. komplit semua Kalau ada di kita situ. mau Mau mempelajari dengan mempelajari baik, dengan kesadaran dengan penuh Kesadaran, dengan akal logikanya itu nggak ada yang nggak ada yang kurang ya, Mbak. kurang. Iya, benar-benar, Mbak. Makanya kita bangga, Mbak ya. Ya di Kita situ. Ya semua. saya bukan mengedepankan ini paling ya tidak, Iya. tapi ini yang saya rasakan Ya, kebetulan sama, saya Mbak. ada di Iya, dalam iya. itu. Sama, Mbak. Saya bukan mengatakan yang sana nggak bagus, bukan jangan salah. Tapi ini yang saya pelajari karena saya sendiri juga berangkat dari bermacam-macam. Iya. Terus terakhir saya di sini. Iya, sama dengan saya, Mbak. Seperti itu, Mbak. Iya, benar-benar. Luar Saya biasa. bukan yang dulu itu elek, tidak. Iya. Saya ingin melengkapi. Oke, semuanya. iya, Mbak. Begitu. Iya. Ye. Jadi Nah, obrolan kita yang 30 menit ini, Mbak, saya harapkan menjadi edukasi yang luar biasa bagi kadang enom kita semua di sana, Mbak. Ya, ingat apa yang diucapkan sama Mbak Joko sebagai seorang putra Romo, jenengan harus mengutamakan apa yang disebut dengan daya cipta. Karena itu bisa jenengan upayakan, gitu ya, Mbak ya? Betul, Bisa betul. jenengan wujudkan. Ya, bisa. Tapi kalau jenengan semua sudah terjebak dengan yang namanya angen-angen sama pengangen-angen, Linglung nanti. iya, linglung. Linglung. Iya. Jadi itu. Jenengan ndang cepet sadaro gitu ya, Mbak ya. Ya, jangan berlarut-larut di situ. Ya. Ya, boleh orang itu terjebak ke situ, Mbak ya. Mungkin kesalahan yang tidak disengaja. Tapi ya jangan terlalu berlarut-larut gitu ya, Mbak ya. Ibarat kayak orang judi terus pengen nggak Ah, ada iya. ceritanya wong judi itu dari Terus suki. kayak gitu ya, Mbak ya. Mesti Iya, sing wis. suki bandari. Makanya jangan Gitu. cepet sadar ya, Mbak. Kalau Nggak enggak ada. lah kalau mau kaya jangan jadi penjudi tapi Nah, jadi iya. bandar. gitu. Bandar betul gitu. Harus bandarnya gitu. Kalau Iya. pengen jadi kaya itu jadi Iya. bandar, jangan jadi Iya. penjudinya. Nggih, nggih, nggih. Itu bagus. Gitu ya, Mbak Joko ya. Kira-kira itu yang bisa Iya. saya sampaikan Pak Agus. Iya, matur Iya. matur nuwun sanget. Nggih. Rayu, rayu. Rayu Mbak Joko. Ya, terima kasih atas wejangannya.